Halo sobat, balik lagi tentunya dengan Bang Dokumentasi. Bang Dokumentasi akan menemani kalian semua, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat teman-teman semua, nggak usah khawatir, dikarenakan Bang Dokumentasi akan menghibur kalian semua. Seperti itu ya guys ya. Dan gimana buat teman-teman semua kabarnya di hari ini? Semoga disehatkan selalu dan dimudahkan lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya. Dan kali ini Bang Dokumentasi akan mereaction ya, yang berjudul Heboh, Ruben Onsu bongkar fakta perselingkuhan Sarwenda dan Jordi Onsu. Nah, untuk sumbernya yaitu dari Ubur-Ubur Id ya guys. Ada apakah dengan sekarang yaitu Sarwenda dengan Jordi gitu kan? Meskipun si Jordi yaitu lagi ada problem dengan kakaknya, terus lari sekarang ke Sarwenda, itu kenapa gitu, why gitu ya menurut kalian semua coba. Jadi penasaran buat teman-teman semua untuk melihat videonya yang kayak gimana, dan mari kita ungkap di sini dan mari kita bongkar-bongkaran di sini. Ternyata seperti apa ya? Oke guys, check it out. Jordi Onsu ada di pihak Sarwenda. Jadi bukan hal-hal yang memang berkaitan secara langsung dengan individunya. Jadi ini sudah lama. Iya, emang udah mantan. Kan udah cerai. Sayangku. Nggak boleh. Orang ponakan gue mau ibunya, gue samperin lah. Jika kalian mengira drama domestik antara Ruben Onsu dan Sarwenda sudah mencapai puncaknya saat pengusiran dari rumah mewah dan isu mistis Gunung Kawi, maka hari ini bumi hiburan Indonesia benar-benar resmi diguncang oleh gempa moral yang paling dahsyat. Selamat datang kembali di saluran investigasi gosip paling berani, tajam, dan terpanas minggu ini. Kita resmi memasuki babak yang paling menyakitkan, paling tidak masuk akal, dan benar-benar meremukan dada siapapun yang mendengarnya. Sebuah fakta baru yang sangat matang akhirnya meledak langsung ke permukaan. Bukan dari circle luar, bukan pula dari asumsi netizen, melainkan dibongkar langsung oleh sang korban utama. Ruben Onsu secara mengejutkan dikabarkan membuka tabir gelap yang selama ini tersimpan rapi di belakang layar. Ruben diduga membongkar fakta perselingkuhan yang dilakukan oleh Sarwenda dengan orang terdekatnya. Bukan dengan Gio, bukan dengan orang asing, melainkan dengan darah daging Ruben sendiri, yaitu Jordi Onsu. Ya, kalian tidak salah dengar. Adik kandung Ruben Onsu sendiri diduga kuat menjadi sosok yang menikamnya dari belakang. Ini adalah sebuah pengkhianatan ganda yang sangat keji dan di luar batas kemanusiaan. Bagaimana mungkin pagar makan tanaman ini bisa terjadi di dalam keluarga Onsu? Mari kita bongkar secara brutal, tegas, dan tuntas. Mari kita bedah betapa hancurnya perasaan seorang Ruben Onsu saat harus menghadapi kenyataan terpahit ini. Selama bertahun-tahun, Ruben dikenal sebagai sosok kakak sekaligus kepala keluarga yang luar biasa mengayomi. Ruben lah yang mengangkat nama Jordi Onsu di dunia bisnis, memberikan fasilitas dan mempercayakan kerajaan bisnis kulinernya untuk dikelola bersama. Iya nggak? Biar makin nggak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Kok lah semangat banget mau bongkar aib saudara kau sendiri. Ingat ya, itu saudara kau. Segimanapun jeleknya saudara kau pasti tetap membela saudara kau. Kau nasihatin di balik kamera. Jangan kau up ke media bahwasanya kau mau membongkar aib saudara kau sendiri. Jor, gue kasih tau sama lu ya, sebenci-bencinya lu sama saudara kandung ya, tetap aja itu saudara kandung lu ya. Kalau misalkan lu nggak bisa bela saudara kandung lu, minimal lu diem ya, atau lu jadi penengah ya kan, yang membawa kedamaian di tengah-tengah. Ya jangan lu jelek-jelekin itu abang lu ya, biar gimana pun itu koko lu ya. Kalau lu misalkan ngejelekin dia juga, sebenarnya yang paling sakit hatinya bukan koko lu, tapi yang paling sakit hati itu adalah orang tua ya, orang tua yang lahirin lu berdua. Mungkin emang orang tua lu sekarang nggak ada gitu ya, ngelihat secara
fisik mereka bisa ngeliat itu. Tapi di atas sana dia juga pasti sedih hatinya. Kalau misalkan dia tahu nih punya anak kagak bisa akur ya, saling ngejatuhin, saling ngejelekin ya. Yang satu lagi butuh dukungan, yang satu bukannya ngedukung malah ngejelekin ya kan. Ya mungkin menurut lu bagi lu mungkin kok lu jelek, tapi ya lu juga nggak bisa seperti itu juga gitu loh. Lebih baik lu diem kalau lu nggak bisa ngebela dia, ya mendingan lu diem. Jangan malah lu nambahin pusing kok lu ya. Masalah dia aja belum kelar. Ini masalahnya ayah dan urusannya dengan anaknya. Fakta baru ini mencuat setelah Ruben Onsu diduga mengumpulkan bukti-bukti digital dan saksi kunci yang tidak bisa dibantah lagi di pengadilan. Ruben yang selama ini memilih banyak diam dan menahan diri, akhirnya memutuskan untuk membuka kotak Pandora ini karena merasa kebenaran harus ditegakkan demi masa depan anak-anaknya. Publik benar-benar dibuat bungkam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di balik keharmonisan keluarga yang dahulu sering dipamerkan di media sosial, ada duri dalam daging yang secara perlahan merusak tatanan rumah tangga Ruben. Semakin panas dan semakin panas lagi ya guys, untuk konfliknya yang sekarang jadi makin ricuh dan makin runyam gitu ya kan. Yang diawalkan mulai itu Sarwenda gitu, terus Gunung Kawi dan pesugihan gitu. Nah sekarang jadi ditambah lagi apa, Jordi Onsu gitu kan, sebagaimana adiknya gitu, adiknya Ruben Onsu ini gitu kan. Nah entah ada apa di dalam apa satu keluarga ini gitu, hingga adiknya langsung berpaling yaitu ke mantan istri kakaknya gitu kan ya. Apakah dia punya akal sehat atau gimana? Apakah sebatas hanya konten saja dan gimmick-gimmick semata untuk menaikkan ratingnya lagi di dalam dunia perkontenannya? Coba menurut kalian gimana coba untuk menanggapi reaksi ini gitu? Apakah dia hanya apa bikin konten saja gitu untuk menaikkan pamor? Dan apakah benar gitu? Walaupun dalam isu ini gitu belum terbukti semua gitu kan ya, tapi apa gunanya buat dia gitu ya ngejelekin soal kakak gitu? Gak baik juga gitu kan ya. Nah jadi apa edukasinya dari gua segitu. Coba buat teman-teman semua cerna baik-baik dan simak baik-baik dengan video tersebut, dan mari kita lanjutkan lagi, oke? Bukan tanpa alasan Ruben menguliti fakta ini untuk memperkuat soal hak asuh anak agar tidak jatuh pada tangan yang salah. Meski Gio pacarnya sudah pergi, Ruben seakan mengungkapkan bahwa bukti-bukti yang selama ini sudah terkuak di lingkaran mereka tidak sehat untuk tumbuh kembang anak-anak. Nah netizen, mari kita soroti bagaimana kedok hubungan terlarang ini bisa berjalan di belakang layar tanpa terendus sejak lama. Sebagai adik kandung, Jordi Onsu tentu memiliki akses yang sangat bebas dan tanpa batas untuk keluar masuk rumah Ruben, bahkan berinteraksi dengan Sarwenda dengan dalih urusan keluarga atau bisnis konten bareng. Alih-alih menjaga kehormatan sang kakak yang sedang berjuang keras bekerja di luar rumah hingga jatuh sakit, kedekatan itu diduga perlahan berubah menjadi benih-benih asmara gelap yang terlarang. Ingatan publik langsung terlempar pada momen beberapa waktu lalu ketika hubungan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu mendadak renggang secara drastis hingga tidak saling bertegur sapa selama berbulan-bulan. Dahulu publik mengira itu hanya masalah gesekan bisnis biasa. Namun dengan terbongkarnya fakta baru ini, netizen akhirnya paham bahwa keretakan hubungan kakak beradik itu dipicu oleh pengkhianatan besar, di mana Jordi diduga kuat telah melanggar batas suci pernikahan kakaknya sendiri bersama Sarwenda. Mendengar fakta baru yang sangat mengerikan ini, seluruh platform media sosial langsung meledak secara brutal tanpa ampun. Alih-alih mendapatkan pembelaan, Sarwenda dan Jordi Onsu langsung dihujani kalimat makian dan boikot total dari netizen se-Indonesia. Publik secara tegas menyebut tindakan ini sebagai puncak dari segala bentuk kejahatan moral di dalam sebuah keluarga. Ini gue mau kasih masukan buat lu ya. Lu kalau masih memihak yang bukan keluarga, yang bukan darah daging lu bakalan sangat menyesal, dan nanti di ujung, di akhir banget dari cerita ini nih, pada saat ini udah selesai, lu akan sangat malu sekali. Pada saat ini nanti selesai, lu akan sangat malu sekali. Mamsi kasih tahu. Coba kembali dulu. Coba kita lihat, aku mau lihat kamu ya, Jordai ya. Zaman Jordai dulu ya. Kamu jangan sakit
hati atau kamu ngerasa Mamski ini jahat ya, justru Mamski sayang sama kamu. Karena Mamski mandang abangmu. Aku mandang abangmu. Aku salut sama abangmu. Makanya kayaknya kalau ngeliat kamu tuh kayak mesti diselamatin gitu loh, nggak tahu kenapa. Apakah aku salah? Apa kok gue salah, gue nggak tahu. Tapi gue ngeliat lo kasihan. Netizen berbondong-bondong memberikan dukungan emosional yang luar biasa besar kepada Ruben Onsu. Publik menilai Ruben adalah sosok pria tersabar yang diselamatkan oleh Tuhan dari lingkaran manusia paling toksik yang bertopeng sebagai istri dan adik kandung. Pengorbanan Ruben yang bekerja siang malam demi menghidupi istri, anak hingga adiknya justru dibalas dengan konspirasi pengkhianatan di bawah atap rumahnya sendiri. Pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Seketat apapun bangkai itu disembunyikan di belakang layar. Skandal perselingkuhan antara Sarwenda dan Jordi Onsu ini mengakhiri seluruh drama pencitraan suci yang selama ini mereka bangun di depan kamera. Hubungan yang dibangun di atas air mata dan rasa sakit seorang kakak yang tulus ditakdirkan untuk hancur dengan cara yang paling memalukan se-Indonesia. Sarwenda kini harus menerima nasibnya, kehilangan anak, diusir dari istana mewah, karirnya hancur lebur, dan dicap sebagai mantan istri yang tidak tahu diri. Sementara Jordi Onsu harus bersiap kehilangan reputasi bisnis dan sanksi moral seumur hidup sebagai adik yang tega menikam kakaknya sendiri. Kalau istri sendiri sudah main belakang dengan adik kandung kita sendiri, rasa-rasanya ini adalah plot twist paling mengiris hati sepanjang sejarah dunia hiburan tanah air. Kita kawal terus ketegaran Ruben Onsu agar tetap kuat demi membesarkan anak-anaknya. Bagaimana tanggapan tegas dan analisis tajam kalian melihat fakta baru yang dibongkar langsung oleh Ruben Onsu soal perselingkuhan Sarwenda dan Jordi Onsu ini? Apakah kalian setuju kalau Jordi dan Sarwenda harus diboikot selamanya dari panggung hiburan? Tulis opini. Wow, jadi makin kesini makin panas lagi ya guys ya, gitu kan. Seputarannya yaitu yang sekarang lagi gencar-gencarnya gitu kan, kepada Ruben. Dan toh itu bukan siapa-siapa, dan itu adalah mutlak adik kandungnya sendiri gitu. Berani nusuk dari belakang gitu guys. Dan menurut kalian gimana coba tentang sudut pandang yaitu Jordi Onsu telah menikam kakaknya sendiri gitu. Jadi kali ini gue terasa heran banget gitu kan dengan perilakunya yaitu si Jordi Onsu gitu. Apakah hanya konten dan gimmick semata? Coba bantu di sini ramaikan buat teman-teman semua gitu. Dan kalian yang bisa menilai, coba bantu share-share-nya lagi ya. Mungkin dari gua segitu dulu aja ya. Dari Bang Dokumentasi segini dulu aja. See you next time di video-videonya terbaru. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua untuk like, subscribe, dan komennya ya guys ya. Kali ini gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.